sejahtera buat kita semua. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Wakil Rektor 3 Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni dan Sistem Informasi. Yang kami hormati Kasubdit Kepegawaian. Yang kami hormati Founder dan CEO PT Growth Indonesia beserta tim. Yang kami hormati Kepala Seksi. Dan yang kami banggakan tentunya Bapak Ibu dosen ASN Universitas Hasanuddin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa, karena pada pagi yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama tentunya dalam rangkaian kegiatan pelatihan transformasi insan unggul dan berakhlak bagi dosen ASN Universitas Hasanuddin. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk mengawali seluruh rangkaian kegiatan kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan sekaligus membuka acara. Baik, sebelum sambutan dan membuka acara, laporan kegiatan oleh Kasubdit Kepegawaian kepada Ibu Saharia STMM dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ibu Wakil Rektor 3 Bidang SDM, Alumni dan Sistem Informasi, Ibu Irwani sebagai mitra kita, Founder and CEO Growth Indonesia, Kepala Seksi, panitia dan Bapak Ibu peserta kegiatan pelatihan transformasi insan unggul dan berakhlak bagi dosen ASN Universitas Hasanuddin. Izin Ibu WR3 hormati, pelatihan ini kami selenggarakan dengan tujuan yang pertama untuk membentuk insan akademik yang berkarakter unggul melalui internalisasi nilai-nilai dasar ASN berakhlak sebagai pondasi dalam menjalankan tugas Tridharma perguruan tinggi. Kemudian yang kedua, untuk meningkatkan integritas, etika dan profesionalisme dosen dalam memberikan layanan akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Yang ketiga, menguatkan budaya kerja yang humanis, kolaboratif dan berorientasi pada pelayanan prima sehingga tercipta lingkungan kerja yang harmonis dan produktif di seluruh fakultas, sekolah dan unit kerja. Yang keempat, mendorong transformasi pola pikir dan perilaku kerja dari sekedar menjalankan kewajiban menjadi memberikan kontribusi bermakna bagi kemajuan institusi dan peningkatan reputasi akademik, dan tentunya untuk mewujudkan ekosistem akademik yang unggul, berintegritas dan berdaya saing global sejalan dengan visi dan misi Universitas Hasanuddin. Untuk peserta pada kegiatan ini berjumlah 50 orang dari berbagai fakultas, dan semua ini izin Ibu WR3 adalah dosen-dosen kita yang baru diangkat sebagai PNS. Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari, yaitu pada hari Rabu dan Kamis tanggal 10 sampai dengan 11 Desember yang bertempat di Aula Prof. Misbahuddin Fakultas Ekonomi, Fakultas Kedokteran. Adapun narasumber pada kegiatan kita ini adalah para dosen yang ahli di bidangnya, baik itu internal maupun dari founder dan CEO Growth Indonesia. Kemudian materi yang akan diberikan selama 2 hari ini, yang pertama, strategi pengelolaan SDM dosen dalam mendukung pengembangan universitas. Yang kedua, etika publikasi dalam menghasilkan artikel internasional bereputasi. Yang ketiga, impactful service excellence. Yang keempat, pengembangan standar mutu pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kelima, kebijakan penelitian dan pengabdian masyarakat dalam peningkatan SDM unggul. Yang keenam, fondasi akhlak dan integritas, dan yang terakhir, etos kerja profesional. Selanjutnya kami menyampaikan terima kasih atas
arahan dan selalu kebijakan dari Ibu Ewer 3 yang selalu memberikan ruang untuk melakukan pelatihan-pelatihan ini, dan tentunya kami berharap Bapak Ibu dapat fokus untuk dalam pelaksanaan kegiatan ini. Dan tentunya kami juga mengucapkan permohonan maaf sekiranya dalam pelaksanaan kegiatan 2 hari ini ada dari panitia yang kurang berkenan. Selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak Ibu WR3 untuk memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan kita pada pagi hari ini. Sekian yang dapat saya wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kasubdit Kepegawaian Ibu Saharia atas laporan kegiatan kita. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya marilah kita simak dan dengarkan bersama sambutan sekaligus membuka acara oleh Wakil Rektor 3 Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni dan Sistem Informasi, yang juga akan dilanjutkan dengan pemaparan materi terkait strategi pengelolaan SDM dosen dalam mendukung pengembangan universitas. Kepada Ibu Profesor Dr. Farida Patitingi SHM Hum dengan hormat disilakan. Ya baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Beginilah karakter ya. Ini namanya karakter. Adik-adik sekalian. Tolong jangan ada yang merekam ya. Siapa tadi yang hadir sebelum jam 8? 1, 2, 3, 4. 4 saja. Kadek? Sebelum jam 8.15? 1, 2, 3, 4. Yang lain kenapa terlambat? Jangan alasan macet ya, saya tidak mau alasan macet. Alasan macet itu bukan alasan. Ya. Kalau jam 8 undangan, jalan jam 7. Ya. Tolong adik-adik sekalian. Kalian ini masih muda semua. Bayangkan ini, UNAS itu butuh orang-orang yang punya disiplin yang tinggi. Zaman saya dosen muda, kami semua dulu, kalau undangan jam 7, jam 8 undangan, 7.30 paling lambat kita semua sudah di ruangan. Tidak membuat pimpinan menunggu. Kalian ini lenggak-lenggok, luar biasa. Bayangkan sudah terlambat, jalannya pelan-pelan. Ayo, tidak diajarin dulu waktu masih masuk mau CPNS. Tidak ada penegasan seperti ini. Tolong adik-adik sekalian, please. Gak ada, bayangkan 1 jam molor nih. Harusnya kita mulai 8.15 tadi. Tapi kalian lenggak-lenggok gitu kan. Gimana mau jadi ANS unggul gitu, ASN unggul kan? Apa ini? Insan unggul berkarakter, berakhlak. Tolong, jangankan mengatakan saya PNS, tidak mungkin saya dipecat. No. Anda punya penjenjangan karier, kita harus lihat semuanya. Jadi kalau dari awal saja sudah seperti ini caranya, ya. Bagaimana caranya memberikan kontribusi besar untuk universitas kita? Ya enggak? Ayo punya kesadaran deh ya. Jangan asal-asalan. Siapa yang memberikan alasan kenapa terlambat? Silakan. Silakan, ada yang memberi alasan yang terlambat tadi, kenapa terlambat? Ya, silakan. Izin berdiri Prof. Ya, mohon maaf sebelumnya saya terlambat tadi karena saya kasih arahkan dulu untuk praktikum supaya bisa berjalan, untuk bisa saya tinggalkan. Seperti itu Prof. Iya. Iya, enggak ada Prof. Iya, mohon maaf Prof. Iya. Jadi ada sekalian, jangan membuat ketidakpastian. Kalau tidak bisa hadir,
Kan sudah diundang dari beberapa hari lalu kan. Kalau tidak bisa hadir, langsung sampaikan ke panitia dan ke dekan. Mohon maaf karena saya sudah ada tugas, boleh saya diganti. Sampaikan ke kami. Supaya kita bisa mencari lagi yang lain. Karena banyak ini dosen kita. Kita harus latih secara berkesinambungan. Ya. Oh, ada Pak WD2 di belakang. Ya. Saya kira tadi peserta. Jangan membuat ketidakpastian. Termasuk ke mahasiswa ya. Jangan mahasiswa itu dijadikan objek. Jangan mentang-mentang karena kita dosen, seenak-enaknya kita kepada mahasiswa, tidak boleh. Kalau kita terlambat hadir di kelas, sampaikan. Saya minta maaf, adik-adik sekalian, saya terlambat 15 menit. Atau saya terlambat berapa lama gitu terlambatnya, sampaikan. Atau hari ini tidak ada kuliah ya, besok saya ganti. Ada kepastian. Jangan selalu membuat mahasiswa itu menunggu tanpa kepastian. Jangan kita sok berkuasa begitu ya. Ini bukan zamannya lagi. Saya saja mempunyai sekarang 2 pekerjaan. Semua saya berusaha melayani mahasiswa dengan baik. Saya kasih waktu. Oke, yang bimbingan jam 5 ke atas. Ada kepastian. Tidak usah tunggu saya dari jam 7 pagi sampai jam 5. Karena saya susah untuk melayani kalian. Saya kasih waktu jam 5 ke atas, mau sampai tengah malam juga tidak apa-apa. Ada kepastian. Masnya jam berapa tadi berangkat dari rumah? Iya. Nggak usah itu nggak udah urusan itu. Yang di fakultas di kampus gimana? Terima kasih Prof. Yang pertama mungkin saya minta maaf untuk keterlambatannya. Saya untuk ke kampus ini tadi jam sportif aja, kenapa? Nggak usah terlalu banyak berliku-liku itu alasan. Karena nggak enak kan kalau mahasiswa juga bikin berliku-liku alasan di kelas kan. Jadi kita yang harus memberi contoh pada anak kita. Makanya menjadi dosen itu tidak mudah. Menjadi dosen itu kita dulu yang harus bisa dicontoh. Bagaimana memberi contoh kalau kita sendiri tidak bisa dicontoh? Menyuruh mahasiswa disiplin, kalian terlambat. Gimana ceritanya? Saya bisa ditanya di sana di fakultas saya. Kalau saya jam 7.30 kelas, paling lambat 7.30 saya sudah di kelas. Kadang-kadang saya lebih duluan daripada mahasiswa. Tidak bisa deh, terlalu banyak alasan kiri kanan, kan bisa diatur itu waktu. Itulah konsekuensi dari pekerjaan. Karena Anda memilih menjadi dosen. Kalau mau memilih bebas, jadilah pengusaha. Pengusaha pun juga tidak bisa sebebas-bebasnya begitu. Ya, tolong semuanya, jangan karena mengatakan saya ASN, tidak mungkin saya dipecat. Tidak begitu. Ada penilaian terstruktur begitu kan. Tapi jangan itu jangan ancaman yang menjadi pemicu untuk baru kita mau disiplin, jangan. Itu ketaatan yang paling rendah itu adik-adik sekalian. Ini orang hukum, mana orang hukum? Kenapa terlambat? Ya? Izin Prof, minta maaf sebelumnya karena Kan mau sekali jadi dosen tuh? siap izin Prof, minta maaf sebelumnya Prof. Iya betul Prof. Jangan pernah terlambat di kelas mengajar. Siap baik Prof. Pernah terlambat di kelas mengajar? Selama ini belum Prof. Belum. Tunjukkan kepada mahasiswa bahwa kita bisa dicontoh. Nggak bisa mahasiswa kita didik. Kalau kita sendiri bagaimana caranya? Kita larang mereka terlambat, kita yang suka terlambat, lenggak lagi gitu kan. Ada sekalian, ke depan ini tantangan semakin besar. Ketika kita memilih profesi menjadi dosen, fokus. Ya, fokus menjadi dosen. Jangan terlalu banyak gerakan gitu. Fokus menjadi dosen. Karena sudah memilih menjadi dosen. Jalankan tridharma dengan baik. Expert di bidangnya. Ayo jangan berlomba-lomba langsung mau jadi ketua departemen, ketua apa. Jangan dulu itu dipikir. Expert di bidangnya, belajar baik-baik. Perbaiki dirinya. Ya, banyak menulis.
meneliti. Fakultas apa nih yang terlambat? Bahasa sarjana. Undangan jam berapa? Terus kenapa baru datang? Bukan alasan. Anda keluar dari rumah jam berapa? Iya, pastilah terlambat. Kalau undangan jam 8, kita harus datang jam 7, berangkat dari rumah. Jangan selalu macet. Jadi ini saya silakan dulu. Saya tadi sudah bilang, jangan selalu mencari-cari alasan. Fokus pada dirinya. Siapa sih saya ini? Gampang sekali menyalahkan orang, tapi tidak tahu dirinya siapa. Jangan macet jadi alasan. Sementara undangan jam 8, Anda jam 8 berangkat dari rumah, bagaimana caranya? Anda tidak merasa tidak nyaman tuh? Nyaman tidak perasaannya? Gampang sekali terlambat. Saya itu paling stres kalau saya terlambat. Saya tidak enak sekali kalau saya terlambat. Malu saya. Malu pada diriku, bukan malu pada kalian gitu. Jadi ada sekalian, tolong ya. Kalian ini sudah dosen semua. Apa yang dimaksud dengan dosen, tahu enggak? Apa itu dosen? Mas siapa ya? Fakultas apa? Ekonomi, ya. Siapa namanya? Ade. Apa itu dosen? Sesuai undang-undang guru dan dosen. Yang memberikan. Pernah baca enggak undang-undang guru dan dosen? Pernah atau tidak? Pernah baca undang-undang guru dan dosen? Bilang saja tidak kalau tidak. Iya, Prof. Tidak toh? Ya. Bagaimana caranya? Anda mau jadi dosen, membaca saja aturan tentang dosen Anda tidak lakukan gitu. Bayangkan nih. Anda tidak tahu apa tugasnya sebagai dosen dan siapa itu dosen. Ada yang hafal, ada yang tahu apa itu dosen, siapa itu dosen? Tidak ada? Siapa itu dosen? Ya, silakan. Sesuai undang-undang guru dan dosen. Tenaga pendidik dan tenaga pengajar yang memberikan pengajaran serta memberikan pengabdian dalam hal implementasi ilmu pengetahuan. Sudah pernah baca undang-undang guru dan dosen? Pernah baca tapi lupa definisi secara ininya, Prof. Tapi paling tidak mengikuti. Terima kasih, Prof. Ya, baca ya. Baca undang-undang guru dan dosen. Baca undang-undang pendidikan tinggi. Baca peraturan disiplin PNS, karena kalian adalah PNS. ASN, ini baru datang. Baru datang. Kenapa terlambat? Pelaksana? Apa itu? Sampai sekarang baru. Siapa sih yang menelpon? Jadi jangan terlambat yang dijadikan alasan, jangan macet yang dijadikan alasan ya. Rencanakan. Hidup kita itu harus ada perencanaan. Adik-adik sekali. Baca undang-undang ASN, baca peraturan pemerintah tentang disiplin PNS, ya. Di situ semua biasa kadang-kadang ada mahasiswa atau dosen, ya bukan mahasiswa, dosen. Keluar-keluar di luar, padahal dia sendiri yang salah. Kenapa? Karena tidak tahu aturan mainnya. Ya, jangan mentang-mentang ASN terus mengatakan, kan tidak mungkin saya dipecat. Bukan persoalan itu, persoalan tanggung jawab. Adik-adik sekalian, sadari dirinya bahwa memiliki tanggung jawab yang besar. Kita punya tanggung jawab yang besar karena kita ini pendidik, adik-adik sekalian. Ketika memilih profesi jadi dosen, maka kalian harus siap untuk menjadi seorang pendidik. Bukan kita yang mau dididik ini, ya. Jadi kita yang harus terdidik duluan.
Ya, silakan. Ah? Ya, silakan nanti segera kembali ya. Nanti lain kali yang lain ini tidak ada lagi dulu ujian ya. 2 hari full di sini. Saya sudah minta izinkan pada seluruh, saya minta pada seluruh dekan agar dikoordinasikan di setiap fakultas 50 orang ini sekarang berapa orang ini? Semua yang tidak hadir akan saya panggil khusus. Semua nanti ya, yang tidak hadir akan saya panggil khusus. Tak ada main-main deh. Ini perintah rektor. Ya. Jangan kita asal-asalan. Kalian memilih untuk menjadi dosen. Semuanya kemarin setengah mati kan, berkompetisi. Akhirnya kalian yang lulus. Alhamdulillah. Tidak mudah untuk mencapai itu. Jangan lalu di dalam mau enak-enakan. Udah ada itu. Sekarang penegakan disiplin kita tegas. Ini kemarin sudah berapa yang kita berhentikan? Ya? Sudah ada berapa kan? Tidak ada, boleh main-main. Bukan ini kita ancam, bukan. Aturan yang kita jalankan. Tapi saya tidak mau kalian mematuhi itu aturan. Karena takut pada sanksi. Jangan. Itu kesadaran hukum yang paling rendah. Kita taat pada aturan karena kita sadar bahwa memang harus saya seperti itu. Ya, Fitra, Eli, Dian, mana? Oke. Jadi ada sekalian. Itu tolong punya kesadaran yang tinggi. Ya. Ketaatan kita pada hukum bukan karena kita takut pada sanksi, itu yang terendah. Ya. Jangan nanti kalau tidak dicari, tidak ditegur jaga No, maksimalkan semua potensi yang kalian masih muda. Ini sekarang setelah itu kalian persiapkan yang belum S3. Kalau yang sudah S3 semua punya kemarin fakta integritas kan? Semua sudah menandatangani fakta integritas dan itu akan menjadi dasar kami untuk mengevaluasi. Ya. Saya tadi sudah minta seluruh dekan agar ditegur semua yang terlambat-terlambatin, tertulis supaya menjadi bahan bagi kami untuk melakukan evaluasi. Di depan sini, ini kenapa terlambat? Sini. Kenapa terlambat? No, jam berapa berangkat dari rumah? Oh, bagus sekali. Bukan karena macet, karena memang Anda yang tidak mempunyai kepedulian untuk datang tepat waktu. Jangan selalu mencari dari awal, tadi Ibu sudah sampaikan ya. Jangan mencari-cari alasan untuk menutupi kekurangan Anda sendiri gitu ya. Ya, oke? Selesaikan hari ini, tidak boleh lagi besok seperti itu. Kenapa terlambat? Bilang saja, saya terlambat karena saya baru berangkat dari rumah jam 9. Kan undangan jam 8. Tolong adik-adik sekalian, kalian ini harus menjadi figur. Kalian sudah memilih untuk menjadi dosen. Dosen itu berat pekerjaannya. Kalian harus menjadi contoh, kita semua harus menjadi contoh adik-adik sekalian. Bagaimana mahasiswa kita bisa terdidik dengan baik kalau kita tidak menjadi model untuk mereka. Kalian marah kalau mahasiswa terlambat, tapi kalian sendiri yang terlambat. Kalau mahasiswa tidak boleh terlambat, dosen boleh, kenapa bisa? Tidak ada ceritanya seperti itu. Saya sudah sampaikan dari awal tadi, berikan kepastian kepada mahasiswa kita. Makanya kan selalu ada ketua kelasnya kan. Kita selalu membentuk ada ketua kelas. Supaya ada komunikasi. Saya bahkan di kelas saya bikinkan grup. Supaya ada komunikasi. Ya, apalagi kami yang diberi tugas tambahan macam-macam ini. Tapi tetap saya mengajar, tetap saya menguji, tetap saya membimbing. Ya. Kalian ini masih muda semua, fakultas apa?
Ekonomi ini? Hah? FISIP. Nanti ditelepon sama dekannya kan? Saya tadi sudah telepon semua dekan. Jadi adik sekalian, jangan asal-asalan deh, ya. Serius mau jadi dosen? Serius? Semua serius jadi dosen? Serius. Jangan main-main. Kalian masih muda semua. Bayangkan kalau masih muda seperti ini mentalnya, hancur nanti Unhas, kasihan Unhas kita. Ya. Bapak Presiden kita menekankan pada SDM. Penguatan SDM. Kalau SDM-nya lemah seperti ini gimana? Bagaimana harapan kita ke depan? Bagaimana kita bisa mendidik dengan baik gitu? Bagaimana kita bisa melahirkan insan-insan terdidik kalau kita sendiri yang tidak terdidik? Tolong adik sekalian, sebenarnya saya tidak mau seperti ini ya. Saya tidak mau keras seperti ini. Tapi dari pagi saya itu dari stres tadi, 1 jam harus kita menunggu kalian. Bayangkan saya dengan sabar menunggu kalian. Dulu zaman saya dosen muda, tidak pernah tuh bikin pimpinan menunggu gitu ya. Kalian ini luar biasa, kita masih sabar gitu menunggu kalian. Tolong saya mau kalian punya kesadaran, sadar, bukan karena takut ya. Ya kesadaran hukum, kesadaran diri sendiri ya. Semua kalian sibuk ya. Tapi hari ini 2 hari saya sudah minta seluruh dekan tadi. Supaya 2 hari ini tidak ada pekerjaan lain kecuali mengikuti kegiatan ini. Ya, saya sudah lapor ke Pak Rektor. Besok tidak ada lagi yang terlambat ya. Besok 7.30 sudah di sini, insya Allah. Oke baik, saya sedikit memberikan ada Pak Prof Dahlan jam berapa? Ya baik. Jadi sekalian, sekali lagi ya, saya harapkan semuanya punya kesadaran yang tinggi dan memahami dirinya sebagai dosen. Pahami fokus pada dirinya ya. Jangan suka menyalah-nyalahkan orang. Jangan suka menimpakan kesalahan pada orang. Kalau ada sesuatu, lihat dulu dirinya. Saya yang salah atau orang yang salah? Kalau orang yang salah itu urusannya dia. Ya. Fokus pada diri kita, adik-adik sekalian. Jangan suka mencari kambing hitam. Ya. Macet yang dijadikan alasan, padahal Anda yang terlambat keluar rumah. Gitu ya, diatur semua. Kita berikan memang kebebasan kepada dosen, tidak di absen 7.30. Kalau mereka ini pegawai 7.30 di absen semua. Kenapa kita tidak mengabsen dosen seperti itu? Karena dosen itu banyak pekerjaannya itu harus mempersiapkan dan seterusnya. Tapi pada kondisi-kondisi tertentu kalian harus betul-betul memperhatikan waktu yang tepat, yang baik begitu. Apalagi kalau mengajar di kelas. Jangan dosen muda itu memperlihatkan asisten saya. Tidak boleh saya duluan daripada dia. Dia harus siapkan dulu kelas ya. Kalau jam 7.30 jam 7 sudah di sana. Saya harus didik kalian keras. Kenapa? Karena itu untuk kepentingan kalian dan Unhas kita ini. Kalau SDM-nya Unhas lembek, mau jadi apa? Ya. Kasihan Unhas. Ya. Kita memilih, kita menerima kalian sebagai dosen. Ya. Itu untuk bagaimana supaya kalian dapat memberikan kontribusi besar untuk universitas kita ini. Kalau Unhas ini besar, pasti kalian besar juga. Kalian besar, Unhas menjadi besar. Punya kesadaran itu. Kita punya kesadaran yang seperti itu ya, saudara sekalian. Tidak boleh terlambat lagi ya. Di kelas berapa kali terlambat? Kalau mengajar. Benar. Jujur ya. Karena Anda bisa bohongin Kak, tapi tidak bisa bohong sama Allah. Ya. Semua kita di sini beriman dan bertakwa.
Ya. Agama apapun yang kita anut, kita tidak boleh membohongi Tuhan, ya, membohongi diri sendiri. Kalau yang lain gampang. Makanya jangan suka bohongi dirinya, lebih baik minta maaf. Minta maaf Ibu, minta maaf Bapak, saya terlambat karena memang saya terlambat bangun. Lebih bagus jujur, tapi saya tidak akan lagi mengulangi itu. Jujur untuk kita berubah. Karena dari awal kita tidak jujur, bahaya. Berkelik. Ya. Oke. Ya. Itu lihat dasar hukumnya banyak sekali. Baca semua ya undang-undang guru dan dosen. Jangan sampai ada yang tidak pernah baca. Itu seperti tadi, ngelantur itu. Semua punya buku? Ya, biasakan mencatat ya. Supaya kita bergerak tangannya. Sekarang lebih mudah. Semua sudah disiapkan, tidak sama kami dulu. Tapi tetap harus kita latih motorik kita, gitu ya. Ya. Banyak sekali aturan yang harus kita patuhi. Itu nomor 1 tuh, undang-undang guru dan dosen. Peraturan pemerintahnya. Sekarang akan ada lagi perubahan terhadap rancangan undang-undang Sisdiknas. Ya, kemarin ya saya dengan bersama beberapa rektor ya itu dengar pendapat dengan Komisi 10 DPR RI. Ya, kemarin. Itu dalam rangka perubahan undang-undang Sisdiknas ya. Berbagai aturan, termasuk peraturan rektor kita, ya, keputusan rektor dan seterusnya. Jangan mematuhi aturan hanya karena, aduh, kalau saya tidak begini nanti insentif saya kurang. Kalau saya tidak begini nanti, tidak usah pikir ke sana. Bekerja baik saja, insya Allah akan bagus hasilnya. Bekerja ikhlas, maksimalkan semua potensi kalian sebagai dosen. Maksimalkan potensinya sebagai dosen. Gunakan kesempatan sebaik-baiknya untuk menambah kapasitas kalian yang nanti berdampak pada anak didik kita dan institusi kita. Karena kita ini dosen, berat tugasnya, ya. Nah, ada sekalian kemarin ketika Pak Rektor ya melantik kalian sebagai ASN dan sudah menandatangani fakta integritas, di situ bukan hanya ditandatangani, tapi simpan. Pak Rektor minta simpan di meja kerjanya. Yang mana yang belum saya lakukan, yang mana yang sudah saya lakukan, saya evaluasi yang sudah saya lakukan. Ya, harus ada evaluasi berkesinambungan. Jadi reputasi kita, ya, reputasi universitas ditentukan oleh kalian, kita semua. Kalau SDM-nya bagus, insya Allah. Ini baru datang dari fakultas apa? FISIP? Kenapa terlambat? Sini. Kenapa terlambat? Tidak dimasukkan, tidak prioritasin ya agendanya. Masih muda sudah pelupa, Masya Allah. Lain kali besok itu 7.30 sudah harus ada di kelas semua. Boleh lagi ada yang terlambat. Baru ditelepon sama Pak Dekan. Ya, tidak usah terlalu banyak alasannya ya. Tak maaf saja bahwa terlambat dan tidak mengulangi. Ya, jadi sekalian, tugas kalian kita semua ini kan kita sama-sama dosen, itu berat. Kenapa ini anak hukum ini terlambat ini? Kenapa terlambat? Kenapa terlambat? 6.20 dari mana?
Terlambat. Banjir. Jadi jalan kaki. Ya udah besok kalau perlu bermalam di sini kalau supaya tidak terlambat, ya. Oke. Jadi adik sekalian, sekali lagi saya tekankan kalian terlambat. Fokus pada dirinya, jangan menyalahkan orang, jangan menyalahkan mobil, jangan menyalahkan siapa-siapa. Ya. Kalau terlambat ya terlambat. Ya. Usahakan supaya tidak lagi terlambat. Dan anukan pada dirinya ya, komitmen pada dirinya untuk tidak terlambat. Ya. Jadi dosen ini penting, posisi kalian sangat penting ya. Reputasi Universitas Hasanuddin, Unhas kita ini ditentukan oleh kalian semuanya, kita semuanya ini. Coba ayo bantu Pak Rektor. Pak Rektor kita luar biasa. Alhamdulillah hari ini kita sudah bisa masuk di percaturan global. Kita sudah bisa masuk di 950 dunia. Ya, QS ranking gitu. Tidak mudah. Nah kalau kalian tidak maksimal memanfaatkan dirinya, mengembangkan dirinya, bagaimana ceritanya nanti ke depan? Kalian ini calon-calon pemimpin Unhas. Ya di antara kalian nanti pasti akan ada yang jadi rektor, wakil rektor, dekan dan seterusnya. Tapi jangan fokus di situ. Fokus pada pengembangan dirinya. Fokus pada pengembangan keilmuannya. Ayo expert semua di bidangnya gitu. Kalau kalian bagus akan dipilih. Tidak perlu kalian cari-cari. Melobi kiri kanan, saya jadi apa, saya jadi apa. Anda akan dipilih dan terpilih. Kalau kalian memaksimalkan dirinya dan potensinya. Nah, tugas kita berat ya. SDM adalah investasi jangka panjang. Itu pesan Bapak Presiden kita secara berkumpul dari presiden ke presiden, bagaimana penekanan terhadap SDM yang unggul. Bapak Presiden Prabowo menekankan dalam Asta Cita, salah satu adalah SDM unggul. Itu harus dipersiapkan semuanya. Kita ini semua kalian, ya, pendidik. Jadi kalian harus terdidik dulu. Bagaimana mau mendidik, mendisiplinkan kalau kalian sendirian tidak disiplin? Gak bisa. Paksa dirinya ya. Dipaksa diri kita. Memilih jadi dosen, maka memilih untuk menjadi figur. Memilih untuk menjadi contoh. Ya, tidak mungkin nanti mahasiswa kita jauh lebih jago daripada kita, malu kita. Sekarang sumber pembelajaran sangat banyak, bukan hanya dari dosen. Nanti mahasiswanya mengatakan, oh kok dosen kita ngomongnya seperti itu, padahal itu sudah lama berlalu gitu. Tidak update lagi ilmunya, kan malu kita. Makanya kita harus selalu riset dan riset. Harus rajin penelitian, jangan asal-asalan. Kalau kita dosen muda itu selalu harus menambah kapasitas diri kita. Kami punya sangat senior ini, ya alhamdulillah, masih terus meneliti. Di tengah-tengah kesibukan yang luar biasa, tetap kita meneliti. Kenapa? Karena harus kita update ilmu itu. Banyak sekali perubahan, apalagi di era sekarang ini. Luar biasa kencangnya perubahan. Kalau kita tidak menyesuaikan diri, tidak adaptif, setengah mati. Ilmu itu begitu cepat ya perkembangannya. Gimana? Iya. Nah kalian ada sekalian, ASN ya, itu dari masa ke masa, roadmap dari kementerian. Saya kemarin lama sekali berdiskusi dengan Pak Sekjen, Kemendikti, ya. Ya bagaimana kita melakukan pengelolaan SDM yang unggul. Sekarang ini saya mengurus 2 Pak universitas. Di sini sebagai wakil rektor, di sana sebagai rektor. Semua saya jalankan dengan baik.
saya diberi tugas tambahan lagi untuk mengurus UNM sementara ya, sebagai pelaksana harian Rektor Universitas Negeri Makassar. Apakah berat? Ya, kalau mau dikatakan berat bisa berat juga. Tapi kita harus jalankan dengan baik semuanya. Ya, itulah dibutuhkan kalian adik-adik sekalian mempersiapkan diri untuk bisa menyesuaikan diri dengan apapun, ya, seperti itu. Bayangkan dari waktu ke waktu, Smart ASN yang pertama itu selalu integritas, ya. Berdaya saing. Integritasnya juga harus bagus dulu. Apa isinya integritas yang pertama? Apa? Ada yang tahu isinya integritas? Yang paling pertama. Ada yang tahu? Integritas. Jujur, ya. Jujur. Itu berat itu. Ya, jujur. Jadi kalau ditanya tadi kenapa terlambat, bilang saja karena saya baru berangkat dari rumah jam 8.30 atau jam 9. Ya pastilah terlambat. Undangannya jam 8. Ya. Jujur. Jangan mencari-cari lagi alasan termacet lah, apalah itu dan seterusnya. Nasionalismenya harus kuat, wawasan globalnya. Ya sekarang IT-nya harus menyesuaikan gitu ya. Networking, entrepreneurship, hospitality. Jadi kita ini dosen, multi talenta. Jadi harus kita paham semuanya. Etika harus bagus. Ada sekalian, perbaiki etikanya. Jadi contoh, ya, buat anak-anak kita. Jangan jadi horor bagi mahasiswa. Jangan selalu mengancam-ngancam kepada mahasiswa, ya. Berikan contoh saja. Gampang sekali itu. Kalau mereka diminta untuk disiplin, contoh. Kita sudah duduk manis jam 7.15 di kelas, jam 7.30 kan jadwal. Pasti mereka takut lagi semua. Minggu depannya untuk terlambat. Malu ya. Sebenarnya yang paling penting itu malu, bukan takut. Malu. Malu kalau kita terlambat. Ini perkembangan-perkembangan ya yang harus kita lihat. Sampai nanti di visi Indonesia di 2045 berdaulat, maju, adil dan makmur. Ini masa kalian nanti. Ya. Ayo, perbaiki dirinya, memiliki kesadaran yang tinggi, gitu ya. Masih muda semuanya. Ya, di situ aja ya. Nah, dari sekalian, kita mengelola SDM dengan sistem merit. Kemarin waktu yang dosen NPT, ya sama dosen tetap Unhas itu ada NPT, ada yang ASN, tapi sama kedudukannya, tidak ada bedanya. Ada 3 orang yang mengulang, 2 kali saya suruh mengulang. 1 kali lagi tidak lulus, out, tidak ada urusan. 3-tiganya anak dosen, saya tidak mau pusing. Namanya sistem merit, siapapun dia. Kalau tidak memenuhi syarat apa boleh buat? Itu harus kita sadari itu semua. Justru karena ada orang tua kita di sini, ada anak kita, orang tua kita dosen, orang tua kita pejabat, orang tua kita apa. Jangan permalukan mereka. Jadilah lebih bagus dari mereka. Ya silakan. Yang mau ke toilet silakan ya. Jadilah contoh yang terbaik. Jangan susahkan justru bapak kita atau ibu kita, orang tua kita, kakak kita dan seterusnya. Mas anaknya ini begini, kan tidak bagus itu. Jangan membuat justifikasi yang jelek untuk orang yang harusnya kita hormati. Ya. Jadi sistem merit itu sudah kita berlakukan sejauh ini ya, dan konsisten kita lakukan. Siapapun dia. Saya justru lebih senang kalau yang suka melanggar misalnya anak dosen, langsung saya
panggil sekalian dosen, mama, bapak, orang tuanya gitu kan. Ya. Jadi itu harus kita sadari semuanya. Kita tidak main-main. Pak Rektor tegas, ya. Kita harapkan adik-adik sekalian semuanya punya kesadaran yang tinggi untuk itu. Kalau masih muda, sudah ogah-ogahan, sudah tidak punya perencanaan di dalam hidupnya sebagai seorang dosen, kasihan Anda membebani negara ini dan membebani universitas kita. Jangan jadi beban. Kita yang harus bersama menopang universitas kita menjadi lebih baik. Ya, sepakat? Kenapa loyo? Sepakat? Lebih kencang lagi, sepakat? Ya, harus lebih kencang lagi. Dan kita semua yang harus, apapun kalian, semua punya Instagram atau medsos? Semua punya? Selalulah memberikan informasi terbaik tentang Unhas kita di situ. Jangan justru merendah-rendahkan Unhas. Ya, berikanlah di situ selalu informasi yang bagus tentang Unhas. Luar biasa, setiap hari selalu ada saja prestasi yang Unhas ukir, lahirkan. Dari segala aspek. Kemarin, alhamdulillah sudah 2 tahun berturut-turut Unhas menjadi juara PIMNAS. Tidak mudah itu. 37 tahun terputar-putar piala itu di Jawa. Alhamdulillah bisa dikeluarkan di Pulau Jawa, yang keluarkan itu Unhas. Kalian semua ya, kita semua ikut berpartisipasi. Ya, itu memang susah, memang mereka bertepuk tangan. Saya tuh tadi tidak mau mengatakan tepuk tangan, saya mau melihat apakah kalian ini bertepuk tangan atau tidak. Ternyata tidak. Kenapa susah sekali mengapresiasi? Perbaiki dulu. Kenapa susah memberi apresiasi? Kepada mahasiswa kita harus selalu apresiasi. Kalau ada yang menjawab benar, luar biasa. Kalau perlu bawa coklat atau permen, apakah begitu yang kita bisa berikan apresiasi? Itu bisa menambah energi mereka untuk menjadi lebih baik. Itu apresiasi itu penting. Tapi jangan dibesar-besarkan. Kalau dia salah juga, tunjukkan kalau dia salah. Maaf nak ya, kamu itu keliru di sini ya. Salah, dan tunjukkan. Makanya tadi kenapa ibu keras, tegas begitu? Saya ini orangnya otentik. Ya. Saya tidak mau pura-pura manis padahal saya dongkol, saya jengkel dengan kondisi ini, ya. Sini, yang terlambat. Depan sini, yang terlambat diberi tempat terhormat. Duduk di situ. Kenapa terlambat? Ya udah. Memang WA saja kah? Yang di WA saja? Di WA saja. Sudah ditelepon tadi pagi? Belum ditelepon? Sudah telepon masuk. Oke. Besok tidak boleh lagi terlambat. 7.30 sudah harus di sini ya. Ya. Insyaallah. Jadi ada sekalian. Sekali lagi ya, ini penekanan. Itu kementerian mengusung berakhlak, itu tagline. Tapi harusnya terinternalisasi dalam diri kita. Ya. Dosen itu jangan lagi ada relasi kuasa yang terlalu kuat, keras. Jadilah mitra mahasiswa kita dengan baik. Didik mereka dengan baik. Ya. Berbaurlah dengan mereka sehingga mereka itu leluasa bisa menyampaikan segala sesuatu. Jangan kita seperti apa, ada tembok besar gitu yang susah sekali diajak bicara. Ya, kita ini juga temannya mahasiswa. Ya. Relasi kuasa jangan terlalu kencang. Relasi kuasa itu sekalian juga karena saya ketua Satgas.
Ya. Relasi kuasa itu bisa melahirkan kekerasan. Mungkin tadinya bullying dulu. Ya. Mungkin tadinya psikis dulu tekanan. Lama-lama bisa menjadi kekerasan seksual. Ya, nauzubillah min dzalik. Hati-hati. Hati-hati adik sekalian. Jangan sampai ada mahasiswa yang melaporkan kalian. Tidak ada. Untuk dosen muda harus menjadi contoh semuanya. Kita harus membimbing mereka. Setiap dosen harus membimbing mahasiswa, satu kelompok mahasiswa ya, untuk menulis karya ilmiah. Persiapkan, bantu Pak WR1 kita. Untuk ke depan ini mulai kemarin itu sudah disiapkan lagi. Bagaimana untuk PIMNAS tahun 2026. Itu sudah kita siapkan. Nah, seluruh dosen muda wajib untuk membimbing mahasiswa. Ya, nanti tugasnya itu. Satu dosen muda harus membimbing mahasiswa untuk menulis, membuat proposal, dan dibimbing, benar-benar dibimbing. Ya. Nah, sekarang 50, sudah ada 50 proposal, insya Allah. Buat kelompok mahasiswa ya. 35 ya, seperti itu. Wajib, ini kewajiban kalian. Nah, ada sekalian berakhlak ya. Baca sendiri ya dan internalisasikan pada dirinya. Next. Ya, di rencana pengembangan Unhas sampai 2030 ini sudah hampir ya. Ini sudah masuk tahun terakhir, 4 tahun terakhir nanti 2026 sampai 2030 ya. Yang akan dicapai gitu ya. Nah, ini sebenarnya sudah terjadi. Sudah banyak yang terjadi. Di 2000 di rencana pengembangan Unhas sudah melampaui hari ini. Sudah banyak yang kita lakukan dan sudah dicapai. Next. Nah, rencana strategis kita, ya bagaimana rekrutmen, bagaimana menyiapkan SDM kita yang lebih unggul. Ya, unggul dalam segala hal. Dari sisi kompetensi keilmuannya, dari sisi karakternya, itu harus unggul semuanya. Jadi ada sekalian, ya, kalau perlu ya, setiap dosen itu harus membaca renstra juga. Renstra universitas. Wah, di mana nih tanggung jawab saya sebagai dosen? Ya, karena nanti kalian juga akan menjadi pemimpin ke depan. Minimal sekarang memimpin diri sendiri dulu. Memimpin dirinya untuk bangun pagi. Memimpin dirinya untuk merencanakan. Ya, merencanakan hidupnya begitu ya. Itulah tujuannya pendidikan. Kita semua orang terdidik semuanya anak-anakku sekalian, atau adik-adik sekalian ya. Ya, kalau anak-anak terlalu tua saya. Adik ya, walaupun juga mungkin bisa jadi anak gitu. Next. Ini asta cita, memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains dan teknologi. Itu di asta cita. Itu dialokasikan, itu menjadi program prioritas Bapak Presiden kita. Nah, karena itu logis, kalau SDM-nya bagus, SDM-nya unggul, insya Allah Unhas ini akan semakin unggul ke depan. Tadi malam saya melihat podcastnya Wakil Menteri kita, Ibu Profesor Stella. Saya suka itu Profesor Stella. Coba didengar-dengar juga podcastnya ya. Itu banyak sekali perspektif yang kita bisa dapat diperoleh di sini. Prof Stella bilang, dulu di China, ya 30 tahun yang lalu, China lebih miskin dari Indonesia. Tapi hari ini coba lihat. Luar biasa. Kayanya China. Reputasi akademik di sana, universitasnya juga cepat sekali melejit. Apa yang dia lakukan? Pengembangan sumber daya manusianya, fokus di situ. SDM-nya. Ya, kita sudah mulai ya. Kita berkomitmen untuk itu. Tidak ada kata terlambat. Ayo kita lakukan. Ya. Ayo kita lakukan. Ranking penting. Jangan selalu mendengar di luar sana. Tidak penting itu ranking. Penting untuk mengukur sebagai alat ukur bahwa kita telah
on the track menjalankannya. Karena di luar sana juga ada ranking. Ada yang selalu mengatakan, untuk apa ranking, apa gitu, bikin susah saja. Lah, kok enggak mau susah? Kan sebenarnya tidak susah kalau ini sudah menjadi budaya akademika. Itu tidak susah. Kita jalani budaya kita dengan baik. Kalau tercipta budaya akademik yang bagus, insya Allah tidak ada yang kita rasa berat, tidak ada yang susah. Jadi adik sekalian, itu silakan. Yang mau ke toilet silakan ya, jangan ditahan nanti jadi penyakit. Ya. Next. Nah, adik sekalian, apa yang harus kita lakukan? Penguatan kompetensi ilmiah, digital, dan vokasi. Jadi, yang pertama, kalian harus dulu menguatkan kapasitas individualnya semua. Belajar yang lebih banyak lagi. Jangan sedikit-sedikit belajarnya. Maksimalkan semua potensi. Sekarang sumber pembelajaran begitu banyak. Sumber pembelajaran sangat banyak. Ayo, kalau bisa setiap hari riset. Cari buku, hari ini buku apa yang saya baca, besok buku apa yang saya baca. Ya. Ini fakultas apa? Di sini yang terlambat dikasih tempat terhormat. Sini. Di depan. Kenapa terlambat? Oh, ditambah ya, oke. Berarti tidak apa-apa terlambat karena memang baru diinfokan ya. Bukan dia yang terlambat, baru diinfokan. Karena yang lain mengganti tadi teman yang tidak bisa hadir ya. Oke. Baik. Besok mulai jam 8 ya, tapi 7.30 sudah di sini, insyaallah. Oke, baik, adik sekalian. Perbaiki kompetensinya dulu. Prof. Stella tadi malam di podcastnya itu mengatakan, di luar negeri, ya, itu orang tidak berlomba-lomba menjadi ketua jurusan, ketua departemen, kaprodi, dekan, dan seterusnya. Tapi berlomba-lomba menguatkan kapasitas individualnya sebagai seorang ilmuwan. Fokus di situ dulu. Nah, setelah itu kan pasti akan terpilih. Coba lihat, alhamdulillah, Pak Rektor kita. Pak Rektor kita itu paling tinggi H indeksnya. Ya pantaslah beliau jadi rektor. Ya. Di Unhasin yang paling tinggi H indeksnya beliau. Untuk rektor-rektor se-Indonesia beliau nomor 2. Jadi ayo kuatkan kapasitas individual kalian masing-masing. Fokus ya. Penguatan ya, di situ kompetensi keilmuannya penting. Harus expert di bidangnya. Banyak menulis, banyak membaca, banyak men-sharing, banyak mempublikasi dan seterusnya. Bisa dipublikasi di medsosnya ya. Apa saja bisa dipublikasi di medsos yang bagus-bagus. Nah, sekarang kan gampang sekali tuh orang mencari siapa nih yang bagus. Oh, coba cek di medsos. Nah, di samping juga kita tetap juga memberikan penguatan di masing-masing prodi dan fakultas gitu ya. Kualifikasi, pengembangan literasi, pelatihan berbasis kebutuhan. Ini pelatihan seperti ini penting. Adik sekalian. Melatih diri kita. Merencanakan diri kita gitu ya, seperti apa. Pembangunan SDM yang inklusif dan berkeadilan. Inklusif ya, tidak membeda-bedakan, bukan eksklusif, tapi inklusif. Adik-adik sekalian harus selalu menjadi contoh ya. Jangan membeda-bedakan mahasiswa kita dari sisi sara ya, suku, agama, karena bukan sekampung kita, karena bukan siapa kita dan seterusnya. Sini yang terlambat. Ini pengganti? Silakan sini. Penguatan kesehatan, kesejahteraan, daya tahan SDM. Ya, alhamdulillah. Ya, silakan. Besok 7.30 ya, insyaallah. Kesehatan, kesejahteraan, Unhas sudah melakukannya. Ya. Semua sudah check up? Ada yang belum? Ada yang belum? Sudah semua ya? Kan kemarin harus check up sebelum PNS ya. Ya. Tapi setiap tahun Unhas menyiapkan. Setiap semester malah ya. Ya. Ayo digunakan itu untuk kita lihat perkembangan kesehatan kalian. Ya.
Nah, kesejahteraan terus kita pikirkan ya, sesuai dengan kemampuan Universitas Hasanuddin. Kita lakukan peningkatan secara berkala. Pembelajaran sepanjang hayat, budaya kinerja yang tinggi. Pembelajaran sepanjang hayat, budaya kinerja yang tinggi. Jadi sekalian, masih ada? Next. Ya, SDM akademik kita lah semua ini ya, bagaimana melakukan inovasi pembelajaran. Sekarang kan kita menghadapi gen Z ya. Ya. Jadi harus menyesuaikan. Materi pembelajaran kita juga harus kita menyesuaikan. Nah, penelitian, riset, publikasi, pengabdian itu harus seimbang kita lakukan. Adik-adik sekalian bisa berkelompok ya, bukan hanya hukum saja, kedokteran saja. Sekarang bidang ilmu itu cair begitu ya. Kita bisa membuat riset bersama antara kedokteran, hukum, ekonomi ya, banyak sisi yang kita bisa lihat. Dan program-program studi yang lain. Nah, ini dukungan administrasi dan SDM pendukung. Ya sekalian, karena saya ada rapat jam 11 dan mungkin Prof Dahlan jam kedua ya. Ya sudah ada beliau? Ya. Baik, jadi ada sekalian sekali lagi terima kasih ya. Mohon untuk semuanya bisa mengikuti ini dengan baik. Ini penting sekali kami membuat desain pelatihan ini agar dapat menambah wawasan kalian, perspektif kalian, dan merencanakan apa yang harus kita lakukan sebagai seorang ASN, mempersiapkan diri kita supaya terus bertambah kapasitasnya, ya bertambah kapasitasnya sehingga kuat individual yang berdampak pada institusi Universitas Hasanuddin. Kita punya tanggung jawab kelembagaan yang tinggi, adik-adik sekalian, karena kita sudah memilih menjadi dosen. Kembali lagi, jangan mengatakan saya mau jadi dosen karena dipaksa. Tidak ada yang boleh paksa-paksa kita menjadi dosen ya. Ya. Kalaupun harus terpaksa awalnya, cintailah dia. Sama kalau orang kawin paksa. Awalnya dia menolak, lama-kelamaan ternyata tidak bisa lagi berpisah, lengket terus gitu kan. Ya, seperti itulah. Kadang-kadang memang harus dipaksa sedikit ya. Harus dipaksa seperti hari ini, ibu paksa gitu ya. Ayo, tapi nanti besok tidak lagi dipaksa, tapi menjadi budaya, menjadi kesadaran. Untuk nanti akhirnya terus seperti itu sehingga nanti akan berdampak luas pada lingkungan kita. Saya kira itu adik-adik sekalian, Unhas ini ya. Saya kemarin berpikir apa tagline kita dalam melakukan pengelolaan SDM yang bermoral, yang manusiawi, objektif, responsif, akuntabel dan lebih unggul. Karena kita sudah unggul, itu menjadi lebih unggul. Saya kira itu barangkali adik-adik sekalian yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf saya tidak memberikan tanya jawab. Karena Ibu harus cus lagi ke UNM ya. Kalau di sana sebagai rektor ya. Apa boleh buat? Dikasih tanggung jawab harus dilaksanakan dengan baik ya. Jadi kita atur waktu. Ya, makanya selalu Ibu selalu on time, tepat waktu karena kalau kita tidak tepat waktu, susah kita kemudian pada agenda-agenda berikutnya. Ya, itu harus diatur sedemikian rupa. Jadi ada sekalian, insya Allah mulai besok tidak ada lagi yang terlambat. Semua sudah merencanakan agendanya seperti itu dan Ibu sudah minta kepada seluruh dekan ya untuk membebaskan segala tugas dulu 2 hari penuh di sini, insya Allah ya. Dan yang tadi karena terlanjur kemarin dia belum tahu kalau ada kegiatan pada hari ini. Itu saya izinkan tadi. Tapi insya Allah mulai besok tidak ada lagi harus penuh kita ikuti kegiatan ini. Siap? Oke. Lebih keras lagi siap? Terima kasih. Saya kira itu demikian. Terima kasih panitia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, aplausnya tentunya buat Profesor Dr. Farida Patinggi SH Imhum selaku Wakil Rektor 3 Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni dan Sistem Informasi telah memberikan sambutannya tadi sekaligus membuka acara dan tentunya telah memberikan materi yang sangat luar biasa terkait dengan strategi pengelolaan SDM dosen dalam mendukung pengembangan universitas.
Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk mengabadikan momen kegiatan kita pada hari ini, selanjutnya sesi foto bersama kami undang kepada Bapak Ibu untuk bergabung tentunya. Ya, boleh. Kami undang kepada Ibu Wakil Rektor dan kepada para peserta boleh berdiri. Berdiri dan boleh maju ke depan Bapak Ibu, kita merapat. Ayo maju ke depan dari tempat duduknya, kita merapat untuk foto bersama. Oke, baik. Silakan kepada Bapak Ibu untuk bergabung. Iya, kita bikin 3 baris, di belakang berdiri dan di depan jongkok, boleh. Di belakang masih agak lowong, boleh di belakang. Cowok-cowoknya boleh di belakang, oke. Di sisi sebelah kiri sini masih agak lowong, boleh. Baik, izin saya pandu dalam hitungan 3, 2, 1. 3, 2, 1. Selanjutnya pose semangat, tangannya di kepala depan semua. Baik, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, mohon dapat kembali ke tempat duduknya masing-masing. Baik, sambil menunggu untuk materi selanjutnya, kami persilakan kepada Bapak Ibu sekalian untuk menikmati morning coffee time-nya yang disiapkan oleh panitia. Kami berikan waktu kurang lebih 10 menit untuk morning coffee time-nya. Cek. Baik, kami siapkan untuk kopi dan tehnya dalam ruangan di posisi saya berdiri. Disilakan kepada Bapak Ibu peserta untuk dapat mengambil kopi atau teh yang telah kami siapkan. Cek. Baik, teman-teman semua, Bapak Ibu, sambil kita snack, minta tolong yang bisa menulis sambil menunggu Pak Prof siapkan ininya ya. Kita beri 15 menit. Nanti minta tolong bisa tuliskan permasalahan atau kendala atau tantangan yang dihadapi selama kita mengajar atau selama kita bertugas sebagai dosen. Nanti bisa dituliskan lepas satu lembar kertasnya ya, sambil kita yang bisa nulis ya. Kita cuma punya waktu 15 menit untuk coffee break. Iya, minta tolong jam kedatangannya tadi ditulis ya Adik ya. Namanya baru kita tulis di atasnya.
lewat 15.